Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini satu pelajaran. Yang kedua pelajarannya adalah bahwa sholat lail itu sendiri, tidak disyariatkan berjamaah, tetapi boleh. Yang kedua pelajarannya adalah bahwa sholat lail itu sendiri, tidak disyariatkan berjamaah, tetapi boleh sholat lail. Yang lail itu, sholat lail itu berjamaah, asalkan tidak dijadwal. Jadwal sholat lail berjamaah tidak, ini ketemunya insidental. Ketika Nabi sholat, kemudian ada sahabat Hudzaifah bin Yaman ikut sholat, itu tidak minta izin, dia mungkin di sebelumnya minta izin, kalau Rasul mau ikut sholat silakan, atau tidak minta izin ketika Rasul, tetapi tidak juga. Kenapa ini pasti ada kesepakatan? Karena ketika Rasul menjadi imam atau sebagai imam bersama makmum, maka sholatnya jahar. Kalau tidak pakai makmum, sholatnya ya sir, tidak pakai jahar. Itu. Jadi sampai jahar, sampai memang diperdengarkan kepada makmum. Berarti seperti sholat biasa, seperti sholat berjamaah biasa itu, yang bacaan jahar, bacaannya keras. Berarti memang Rasul mengetahui Hudzaifah bin Yaman ini ngikut jadi imam. Apakah ngikutnya Rasul ketika sudah takbiratul ihram atau belum takbiratul ihram, itu yang pasti Rasul mengetahui bahwa sahabat Hudzaifah bin Yaman ini menjadi makmum beliau. Jadi sholat lail itu boleh berjamaah asalkan tidak dijadikan ketetapan, dijadwal, dimobilisasi, tidak. Tetapi boleh sholat lain itu berjamaah, gitu ya, yang sifatnya insidental. Karena tidak ada riwayat Nabi sholat lain kecuali di bulan Ramadan pertama dan kedua, itu pun juga tidak janjian, tidak dijadwal. Ketika Rasul sholat tarawih, misalkan para sahabat ada yang mengikuti di malam pertama Ramadan itu. Kemudian di malam pertama Ramadan beberapa sahabat, tidak banyak, mengikuti. Kemudian siangnya dari mulut tersebar cerita bahwa sholat tarawih bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi malam. Nanti malam ikut ayo, gitu. Ikut lagi. Yang benar ini ikut. Malam kedua ini banyak sekali mengikut sholat tarawih bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ketiga Nabi tidak keluar. Setelah sholat isya tidak keluar. Tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid. Pada saat kemudian, ya aku sholat sendiri, kemudian ditanya, ya Rasulullah, saya khawatir sholat tarawih ini, karena itu masih masa-masa dulu wahyu, ya. Saya khawatir sholat tarawih ini dijadikan kewajiban atas kalian, dan saya khawatir kalian tidak sanggup. Maka itu sejak itu malam ketiga dan seterusnya tidak ada lagi sholat tarawih berjamaah. Lalu setelah kekhalifahan Umar bin Khattab, kemudian dihidupkan lagi sholat tarawih berjamaah sampai sekarang. Jadi hanya itu yang ada contoh sholat tarawih berjamaah bersama Nabi, dan itu kemudian diafdalkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya, sholat tarawih berjamaah sampai hari ini. Tetapi sholat lain yang lain tidak. Sholat tahajud, sholat witir di luar Ramadan itu tidak disyariatkan. Tetapi tetap boleh sholat berjamaah, qiyamul lail di luar Ramadan tetap boleh, asalkan tidak menjadi penetapan atau pensyariatan gitu. Kalau ditetapkan, diumumkan, dimobilisasi, tidak sudah jadi syariat, tapi tidak boleh. Ya itu misalnya beberapa pelajaran yang bisa kita ambil
dari hadis yang ke-102 ini. Ada pertanyaan? Coba kakak tadi pertanyaan apa? Bukan bertanya. Karena apa kira-kira? Ya karena ada cuaca yang tidak memungkinkan. Ya, baik. Jadi karena cuaca yang tidak memungkinkan, maka hanya yang kita ambil baik, dan itu merupakan satu keharusan. Jadi memang ada rusuh, ada keringanan. Tapi ternyata yang hadir ini, masya Allah, termasuk orang-orang yang memegang prinsip menerapkan prinsip mujahadah. Apa yang tidak ada tidak mujahadah, bagian mujahadah juga. Tapi kan kondisinya dan bukan mujahadah itu tidak luput dari satu amalia, tidak luput dari satu amalan. Orang kalau tidak hadir di kajian karena memang hujan, terus yang tidak bersungguh-sungguh, ya tidak juga. Nah, dalam hal lain artinya bersungguh-sungguh. Ya, jadi kali ini sudah jelas. Ada pertanyaan? Ayo, sebelum masuk dulu, tanggapan. Ya Pak, apa boleh sholat id di masjid? Sholat id di masjid. Ya, tapi Ya, prinsipnya sholat id. Jadi sholat id Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di tanah lapang, di tanah lapang terbuka di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk syiar. Jadi ilatnya sholat berjamaah, sholat id di lapangan itu ilatnya atau penyebabnya adalah syiar ya. Nah, sholat id di masjid, dikatakan boleh. Kenapa? Karena di masjid atau tidak di masjid itu bukan menjadi rukun sholat, Aid. Ya, bukan menjadi rukun sholat. Jadi rukun sholat itu adalah apa? Adalah ya seperti halnya sholat, ya, niat, takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian 2 rakaat itu, terus kemudian khotbah. Khotbah itu pun juga bukan merupakan syarat keabsahan sholat id. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak mengawali khutbah sholat id, beliau menyatakan bagi yang masih punya waktu, ingin tetap tinggal mendengarkan khutbah, silakan. Apabila ada yang sudah ada kepentingan yang mendesak, persilahkan meninggalkan, tidak mengapa. Jadi perlu dipahami bahwa sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu rangkaiannya adalah khutbah dan khutbah id. Tetapi khutbah itu tidak menjadi rukun atau tidak menjadi syarat sahnya sholat Id. Sholat Id begitu selesai karena ada keperluan yang mendesak, apakah sakit perut, apakah kebutuhan apa di luar yang sifatnya lebih maslahat lah, itu yang boleh meninggalkan untuk tidak ikut sholat, tidak ikut mendengarkan khutbah id. Nah, adapun sholat di masjid ataupun di lapangan itu sama-sama sah. Cuman kemudian kalau sama-sama berniat untuk syiar, ya boleh saja. Meskipun sholat di masjid diperkeras pengerasnya misalkan, terus di jalan-jalan di depan jalan masjid dipasang umbul-umbul, diberi baliho-baliho misalkan, itu juga syiar. Itu kalau diniati dan dimaknai syiar, ya berarti ilat atau kebutuhan untuk syiar sudah terpenuhi, tidak masalah. Tetap sah sholatnya, insya Allah tetap dapat pahala syiar. Nah, kemudian yang memilih sholat di lapangan tentu mendapatkan keafdalan yang lebih besar, karena jelas sholatnya dia lakukan, syiarnya dia pastinya akan lakukan, dan kaifiyahnya, penerapan syiarnya mengikuti penerapan syiar yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sholat di tanah lapang. Jadi
Jadi beda ya. Sekarang kalau kita mau identifikasi jangan sholat id kesunahannya dapat baik yang di masjid maupun di lapangan. Rukun syarat-rukun sudah terpenuhi, sama-sama punya tujuan sinar. Kalau di masjid mungkin memperbanyak umbul-umbul, memperbanyak simbol-simbol baik itu dan mengeraskan suara loudspeaker atau toa misalkan dapat pahala sinar. Tetapi yang satu ini tidak dapat. Yang satu mengikuti kesunahan di lapangan, yang satu tidak mengikuti kesunahan di lapangan di masjid. Nah ini yang kalian tidak dapat pahala kesunahan di lapangan. Hanya itu. Jadi poinnya kalau yang di lapangan itu poinnya dapat 3, kalau yang di masjid poinnya dapat 2. Gitu. Paham ya di sini? Jadi baik yang di lapangan maupun di masjid sholatnya sah, insya Allah sudah berupaya untuk sinar iya, tetapi tidak mendapatkan kesunahan di tanah lapangnya itu. Sunnah lain apa? Sholat itu berangkatnya sama pulangnya itu mengambil jalan yang berbeda. Ambil jalan yang berbeda supaya kelihatan suar. Dan wanita-wanita haid sekalipun datang ke tempat sholat di lapangan itu, kita lapangan di pinggir lapangan. Yang penting ikut ngumpul di sana, ikut meramaikan. Ini salah satu sinar, salah satu bentuk sinar. Menunjukkan bahwa umat Islam itu banyak dan umat Islam itu bersemangat di dalam beribadah. Ini memang sengaja Rasul bikin menyatakan untuk sinar Islam. Ada lagi pertanyaan? Salat? Ada lagi? Wajah juga. Hah? Oh, semua berapa? Oh, iya. Pukul 5.50. Kita sudahi ya. Mudah-mudahan dari sini ada poin-poin penting yang perlu segera mengubah cara kita untuk sholat. Yang antaranya harus tumanina, bacaannya harus tartil, harus benar, dan jangan sampai salah baca. Sami Allahu liman hamidah, jangan sampai dibaca Sami Allahu liman hamidah. Dan ini menjadi modal buat kita untuk berdakwah, minimal memberitahu pada imam-imam yang kita temui dengan cara yang sebaik-baiknya, yang tidak menyinggung, yang maslahat, yang tidak menimbulkan fitnah, tidak tersinggung. Kita kasih tahu atau kita ingatkan kalau kita mendapati imam yang apa itu baca Sami Allahu liman hamidah. Mudah-mudahan bisa menjadi amal sholat kita, jadi kebaikan kita di dunia dan akhirat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.